Pemirsa, aksi dramatis anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menyelamatkan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di pedalaman Sumatera wilayah suku anak dalam Jambi. Usai diselamatkan, keempat korban dibawa ke Jakarta dan saat ini dalam proses pemulihan psikis. Polres Metro Jakarta Barat menangkap 10 orang dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah pedalaman Sumatera. Upaya penyelamatan anak-anak korban perdagangan manusia tidak semudah dikira. Para petugas masuk ke wilayah pelosok pedalaman hingga sampai ke kampung suku anak dalam. Tidak hanya itu, sejumlah orang bahkan sempat mengejar petugas saat mengamankan anak-anak korban perdagangan orang atau TPPO itu. Bahkan kaca belakang mobil pecah karena dilempari batu. Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang ini bermula adanya laporan dari keluarga RZA yang dibawa ibu kandungnya sendiri IJ dari rumah neneknya. Setelah ditangkap, IJ mengaku telah menjual anaknya sendiri sebesar 17,5 juta rupiah. Setelah ditelusuri petugas, anak RZA telah berada di wilayah suku anak dalam Jambi. Sesampainya di sana, petugas menemukan 3 anak lainnya yang merupakan korban TPPO. Total ada 4 anak yang berhasil diselamatkan oleh anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Barat yang kini para korban telah dibawa ke Jakarta untuk proses pemulihan psikis. Proses sedikit sulit, adanya perlawanan, adanya upaya-upaya untuk mengganjal pihak kepolisian untuk mengamankan, menyelamatkan anak ini. Tetapi alhamdulillah dapat diselamatkan 4 orang. Selain daripada itu, anak-anak yang diselamatkan 4 orang ini juga diberikan perhatian terkait tentang kondisi fisik. Dicek kondisi fisiknya apakah dalam kondisi sehat. Ini dilakukan oleh Dokes Polri termasuk dengan Dinas Sosial. Terkait tentang psikis, kemarin disampaikan dari Dinas Sosial bahwa kondisi psikis 4 orang anak ini sesuai dengan umur dan usianya. Anak-anak ini dalam kondisi psikis yang sudah mulai membaik. Dia bergaul, dia berkomunikasi, dan dia sudah berbaur dengan anak-anak yang berada di penampungan, di rumah aman yang ada di Dinas Sosial. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya sindikat perdagangan anak dalam kasus ini. Polisi menyebut praktik serupa diduga terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti kasus Bilkis asal Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidik masih menelusuri tujuan penjualan anak termasuk dugaan eksploitasi di daerah pedalaman. Dari Jakarta, Bambang Reginanto, Metro TV. Pemirsa, lagi-lagi sindikat perdagangan anak kembali terjadi dengan dugaan eksploitasi di daerah pedalaman. Setelah kasus Bilkis Makassar, kini terungkap jaringan dan modus operandi yang sama hingga polisi menemukan 4 anak korban TPPO. Lalu benarkah ada jaringan besar di balik perdagangan anak dan mengapa daerah pedalaman menjadi lokasi penampungan? Kita membahasnya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Selamat malam Pak Arfan dan Ibu Margaret. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Ya, kita mulai dari Pak Arfan. Pak Arfan, jika kasus Bilkis Makassar, modus operandinya adalah adopsi palsu. Pelaku berpura-pura iba mengadopsi menjadi keluarga, kemudian membawa surat palsu dan berujung pada permintaan uang. Bagaimana dengan kasus RZA ini? Apakah betul ibu kandung IJ menjual anaknya? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi berdasarkan laporan polisi yang kita terima pada tanggal 21 November, di mana modus dari tersangka IZ itu terkait dengan selama ini RZ itu dirawat oleh nenek atau tantenya. Dengan modus tersebut dia membawa anak RZ yang merupakan anak kandungnya. Nah, jadi seakan-akan dibawa ke keluarganya kurang lebih seminggu lebih, dan pada saat itu nenek atau keluarga dari saudara RZ tantenya menanyakan keberadaan RZ. Lalu dijawab oleh ibu kandungnya IZ bahwa sudah dirawat di Medan. Namun karena penasaran, selalu dicari dan sebagainya, lalu keluarga dari RZ membuat laporan ke Polres Jakarta Barat. Jadi
dari ibu kandungnya yang kami sudah tetapkan tersangka IZ itu menjual atau bisa dibilang untuk demi keuntungan pribadi, dia menjual kurang lebih sekitar kisaran 17.500.000. Jadi memang kami bagi ada 4 klaster di mana tersangka IZ bersama temannya inisial A, N, dan HM ini merupakan klaster dalam dia mereka yang kenal dengan tersangka IZ yang merupakan ibu kandung RZ. Lalu menjual itu ke saudari W yang sudah kami tetapkan tersangka dan saudara EB yang sudah kami amankan di daerah Jawa Tengah. Selanjutnya itu baru dibawa anak kandung IZ ini ke daerah pedalaman Sumatera dengan variasi penjualan kurang lebih kisaran antara 35 sampai 85 juta. Demikian Mbak Eva. Oke, jadi ada 4 klaster, ada pengepul, penyuplai, anak ke wilayah pedalaman, suku anak dalam, ada calo, sampai 4 tadi ya Anda sebutkan. Sebegitu rapihkah sindikat ini? 3 klaster kita bagi, di mana dalam satu klaster 3 ada 4 klaster yang dalam TPPO. ya. Sebegitu rapih, Pak Arfan? Ya, jadi memang pendalaman pemeriksaan saksi itu karena memang kita keterkaitan ini, jadi memang ada dia nggak langsung dari ibunya, tapi ada kenalan dari temannya tersangka IZ, dia kenalan saya dengan saudara Yogwe, gitu Mbak Eva. Ya, miris ya Ibu Margaret, menurut KPAI, kenapa kasus perdagangan atau penculikan anak ini marak terjadi? Benarkah motifnya hanya uang sampai seorang ibu tega menjual anaknya, Ibu Margaret? Terima kasih Mbak Eva. Saya kira kalau kita bicara motif mungkin bisa jadi motifnya tidak tunggal ya. Motif ini kan bisa jadi banyak, apalagi dalam sindikat ini kan tidak hanya terdiri dari 1 orang, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ada sekitar 10 kalau nggak salah ya kemarin pada saat pengungkapan kasus di PMJ gitu. Ada 10 yang terlibat dalam jaringan ini. Dan sebenarnya kan ketika kemudian kita mendalami kan juga kemarin ditemukan 4 anak ya. Pada saat pengungkapan kasus ini, 1 yang dari Jakarta Barat yang memang oleh ibunya tadi, dan yang ketiga ini kan masih pendalaman. Jadi tentu kita nggak bisa mengatakan langsung mengambil kesimpulan bahwa ini motifnya itu betul-betul murni karena soal uang ansih. Tetapi tentu karena ini bicaranya adalah soal perdagangan, tentu juga yang paling mendominasi adalah tentu juga faktor uang. Tetapi kalau kita bicara ya sebenarnya nih, kok bisa kemudian seorang ibu kandung itu bisa menjual anaknya. Ini kan juga tentu saya kira tidak bisa kemudian hanya faktor ekonomi. Apalagi kalau kita melihat kronologinya atau keberadaan dari si anak ini. Sebenarnya kan anak ini kebetulan kan tinggal tidak bersama dengan ibunya. Memang dia diasuh oleh neneknya selama ini, dan kebetulan pada saat hari itu ibunya mengambilnya dengan tujuan untuk menjual. Jadi saya kira di sini ini butuh pendalaman saya kira ya Mbak ya. Apa kemudian yang bisa membuat seorang ibu yang harusnya dia itu hadir memberikan perlindungan kepada anaknya, justru harusnya memberikan proteksi anak dari berbagai hal yang membahayakan anak. Kenapa malah justru ibu bisa berlaku hal demikian gitu? Apakah betul karena murni ekonomi atau mungkin pengaruh dari temannya? Kan tadi disampaikan bahwa ini kan berjejaring ada 10 orang tadi, atau anak ini adalah adalah anak yang tidak diinginkan misalnya. Ini kan ada faktor banyak gitu ya. Jadi saya kira ini yang kemudian penting sekali untuk dilakukan pendalaman, karena kewenangan untuk penyidikan tentu ada di kepolisian. Ini kami berharap agar faktor yang menjadi pendorong selain faktor utama ekonomi tadi itu juga mampu diungkap oleh pihak kepolisian. Ya, menurut KPI faktornya tidak tunggal, tidak hanya motif ekonomi. Bagaimana pendalaman kepolisian Polres Metro Jakarta Barat sudah menangkap 10 orang dalam kasus TPPO ini, Pak Arfan? Ya, jadi untuk pendalaman, jadi memang tadi disampaikan oleh Ibu dari KPI, di mana kami mengamankan atau menyelamatkan anak yang merupakan dengan
laporan yang kami terima itu adalah dari RZ. Namun dari pendalaman kami sendiri memang yang kebetulan yang pada saat penyelamatan kami menemukan 3 lagi, yang dimana dari pengakuan dari tersangka bahwa anak-anak tersebut bukan merupakan dalam bagian dari dalam pedalaman Sumatera yang mungkin bisa dibilang di daerah Jawa. Makanya tadi disampaikan Ibu KPAI bahwa kami akan melakukan pendalaman. Memang untuk terkait dengan ibu dan bapaknya kami harus berkoordinasi ke stakeholder, dan memang pada saat memang usianya pada saat yang kita amankan kurang lebih ada yang 5 sampai 6 bulan, ada 2 orang, dan 1 ada umur 6 tahun yang kita selamatkan bersama dengan ada anak RZ yang merupakan anak kandung tersangka yang kami sudah amankan. Namun untuk pendalamannya sendiri kami akan berkoordinasi terkait dengan asal usul dari orang tua atau ibu kandung atau bapak kandung dari yang 3 yang kami melakukan penyelamatan. Jadi ini kami kerjasama dengan dari terkait dengan stakeholder lain. Selain korban RZA, ada 3 korban lain ditemukan di lokasi penampungan Jambi. Apakah polisi bisa menelusuri kepastian jaringan yang lebih besar dari kasus ini berkaca dari benang merah kasus Bilqis dan RZA? Ya, mudah-mudahan kami juga akan berkoordinasi ke KPAI atau kementerian terkait, dan juga kami selalu laporan ke pimpinan baik dari Polda maupun dari Barreskrim. Memang sekarang sudah terbentuk Direktorat PPA dan PPO. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan hasil pendalaman kami. Namun untuk terkait nanti bagaimana selanjutnya, karena memang permasalahan terkait dengan anak status ini bahwa kami masih menyelidiki terkait dengan orang tua kandung dari 3 yang lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama stakeholder ini mudah-mudahan terungkap jaringan yang besar yang bisa dibilang TPPO yang di wilayah ataupun di seputaran Indonesia. Lokusnya kan di Jambi, Pak. TKP-nya di Jambi. Diduga ada keterlibatan dari suku anak dalam. Sejauh mana pendalaman terkait dengan lokasi yang menjadi lokus TKP di Jambi ini? Jadi kami pada saat mengamankan baik dari yang tadi kami sampaikan 3 klaster, memang di pedalaman Sumatera lah yang kami sampaikan bahwa ini berkait dengan kerjasama dengan Polda setempat. Jadi kita juga mencari informasi, memang beberapa minggu kami di sana dengan mencari informasi-informasi, dan alhamdulillah kami berhasil menyelamatkan yang menjadikan 1 RZ dan 3 yang lainnya. Ini berkat kerjasama dari stakeholder baik yang ada di lokasi di pedalaman Sumatera, begitu loh. Kalau dari KPAI bagaimana mengawal kasus ini, dan menjadi pertanyaan juga kenapa daerah pedalaman menjadi lokasi penampungan, Ibu Margaret? Kalau KPAI sesuai dengan tusinya ya, pengawasan tentu kami harus memastikan yang pertama bahwa 4 orang anak yang ditemukan itu bisa dipastikan dalam kondisi sehat secara fisik gitu ya. Kemudian nanti juga dipastikan kondisi psikologisnya, termasuk juga terutama yang dari Jakarta tadi, karena kebetulan kan anak ini berada dalam kuasa asuh ibunya. Maka tentu karena ibunya sudah menjadi tersangka dalam kasus ini, maka tentu nanti butuh asesmen lebih lanjut terkait dengan siapa dari keluarga terdekat si anak korban yang nanti lebih pas atau lebih baik dan lebih lebih bisa menjadi tempat untuk anak ini nanti di dalam pengasuhannya gitu kira-kira. Nah, kalau kaitannya dengan kenapa kemudian pedalaman yang dipilih, tentu juga ya namanya penculikan kan tentu juga mesti memilih lokasi yang aman itu ya, sepanjang secara luarnya lah kami melihat kan tentu kan namanya penculikan tentu kan ingin membawa anak korban culiknya ini di daerah yang sangat sulit dijangkau oleh orang, kira-kira begitu. Sangat sulit dijangkau, dan itu kemudian menurutnya pasti cenderung lebih aman gitu ya, karena kan tentu siapa yang akan meskipun polisi juga saya kira dari KPAI mengapresiasi luar biasa gitu ya, meskipun ini kasusnya terjadi di pelosok pedalaman sana, tetapi polisi masih mampu mengungkap jaringan ini. Saya kira ini luar biasa, dan mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan
bisa membuka lebih luas lagi jaringan dari sindikat penculikan ini. Bisa mengungkap jaringan yang lebih besar untuk mencegah terjadi kasus serupa ya. Yang paling penting sekarang adalah Ya, memulihkan betul. kondisi psikis anak-anak tersebut. Terima kasih Ibu Margaret dan Pak Arfan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.